Maaf ya Sar, aku juga tidak bisa menolong. Kamu tahu sendiri tabiat istriku. Tiap gajian langsung diambil semua. Sar, jangan pergi dulu. Saya ambilkan payung, Sar. Sarina, teriak Salim. Namun Sarina sudah tidak mendengar apa yang Salim katakan. Dia melangkah konte. Malam yang gelap semakin pekat. Sarina merasa jika kiamat benar-benar sudah dekat. Sarina yang masih duduk terpekur di tempat sholat dikejutkan teriakan ibunya. Sar, ini angkotnya datang. Ayo ke rumah sakit. Sarina buru-buru berkemas. Tapi tetap saja dia bimbang. Siapa yang datang ke pondok menyamar sebagai dirinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalam ala rasulillah. La khawla wa la quwata illa billah. Para sahabat jejak santri yang budiman, hujan di kampung Mokaha masih menyisakan gerimis kecil. Di sebuah rumah terdengar denting jam dinding klasik yang segede pohon kelapa sebanyak 10 kali. Ya, memang malam sudah hendak larut. Tetapi ada suara langkah tergesa menyusuri jalanan kampung yang becek dan temaram. Ternyata dia adalah Sarina, wanita 30 tahun yang sedang menyongsong malam dengan tergopoh. Kerudung dan bajunya basah, tapi sedikit pun tidak dia acuhkan. Bahkan kengerian sepi malam nan gelap tidak membuatnya gentar. Satu yang ada di dalam benaknya, malam ini Zul harus dibawa ke rumah sakit. Zul, 8 tahun adalah anak satu-satunya. Sudah 2 hari terbaring lemah sambil mencerah jauh nggak karuan karena demam tinggi. Mbok Irah neneknya, sementara ibu si bocah pergi, duduk di pinggir amben sambil sesekali mengganti kain kompres yang diharapkan bisa meredakan panas di kening cucunya. Sarina kebingungan. Dia hanya seorang janda yang sedang tidak mempunyai uang sama sekali. Sehari-hari dia memanggul tampah dan meneteng keranjang plastik, menjajakan gorengan dan makanan kecil lain keliling kampung. Hasilnya tidak seberapa. Buat makan bertiga dengan ibu dan anaknya hanya pas-pasan. Usahanya kemarin seharian untuk mendapatkan pinjaman ke tetangga dan saudara. Bakal biaya ke rumah sakit sudah mentok. Di saat puncak kekalutan dan upaya yang tidak bisa menunggu pagi, terpetik harapan meski masih samar-samar. Tetangganya yang orang partai menyarankan Sarina pergi ke rumah Pak Mardian, orang terkaya di kampung Mokaha, yang seorang anggota dewan. Pasti bersedia menolong katanya. Rumahnya agak jauh, satu desa tapi beda dusun. Dari ujung ke ujung desa melewati areal persawahan yang gelap dan sepi. Ketika mulai memasuki dusun yang dituju, nampaklah rumah tinggi bertingkat yang terlihat gagah dan megah. Diterangi lampu-lampu benderang sehingga pemandangan halaman rumah selayaknya siang. Di depan pintu pagar, Sarina memanggil seseorang yang sedang duduk di pos satpam sambil memainkan HP. Pak Sam, yang dipanggil menengok. Dia satpam rumah Pak Mardian. Loh kamu Sar, ada apa? Malam-malam basah kuyup lagi. Hampir semua warga Mokaha kenal dengan Sarina karena pekerjaannya yang setiap hari keliling kampung menjajakan jajanan dari rumah ke rumah. Aku mau ketemu dengan Pak Mardian, jawab Sarina. Hei, mau apa? Tanya Pak Sam dengan dahi berkerut. Kayak ada yang darurat saja. Iya, betul. Ada yang darurat, Pak. Si Zul demam tinggi. 2 hari ini dia ngomong gak jelas gitu. Sarina menjelaskan kondisi anaknya. Terus, kamu mau minta bantuan Pak Mardian? Kalau mengobati gak bisa. Pak Mardian anggota dewan, bukan dokter. Iya, tahu, jawab Sarina agak kesal. Maksudnya saya mau minta bantuan. Saya mau pinjam uang. Pinjam apa pinjam nih? Ledek Pak Sam sambil nyengir. Tolonglah Pak Sam, jangan bercanda. Saya butuh mendesak. Memang kamu butuh berapa? Lirik Pak Sam. Gayanya kayak yang mau kasih pinjam uang saja. 1 juta rupiah agar cukup buat bayar sewa angkot dan pegangan saya, Pak. Heh, banyak banget. Ya udah, kamu tunggu di sini biar saya menemui Pak Mardian. Tubuh Pak Sam pun hilang di balik pintu samping rumah yang besar dan mewah itu. Tidak berapa lama Pak Sam muncul kembali. Mukanya cerah. Dalam hati Sarina bergumam, Alhamdulillah, kabar baik kayaknya.
Gimana Pak? Serga Sarinah tidak sabar lagi. Bisa, Pak Mardian mah orangnya gampangan. Alhamdulillah, ucap Sarinah sumringah. Tapi tidak sekarang, besok siang. Pak Mardian mau kontak para wartawan dulu agar diliput. Tapi saya butuh sekarang Pak Sam. Tidak bisa, besok ya besok, jawab Pak Sam agak ketus. Baiklah, besok saya kesini kalau mau difoto-foto. Tapi saya minta uangnya sekarang. Tolonglah Pak Sam, sampaikan lagi ke Pak Mardian, rengek Sarinah. Aku nggak berani, Sar. Beliau sedang istirahat. Capek seharian memperjuangkan nasib kita, ujar Pak Sam sambil berlalu menuju pos satpam tanpa memperdulikan Sarinah yang berdiri menggigil kedinginan. Duh ya Allah, terdengar Sarinah merintih lirih. Nyaris tak terdengar tersapu gemerisik Rina yang masih menitik. Langkahnya gondek ke arah ketika dia datang. Tak terbayang bagaimana kondisi Zul sekarang. Keringatnya membanjir dengan mata terpejam dan mulutnya terkatup. Sesekali berbicara dengan kata-kata yang tidak jelas. Ya Allah, kasihani hamba, jerit Sarinah. Kini tangisnya sudah benar-benar pecah dengan air matanya yang mengalir bagai air bah. Tapi tidak seorang pun yang mendengar. Mereka semua berlindung di dalam rumah tertutup rapat. Tidur, atau mungkin masih ada yang menonton TV. Hujan sejak siang memang membuat siapapun tidak berpikir untuk keluar rumah, kecuali Sarinah. Ketika melewati sebuah rumah besar dengan pagar besi yang tinggi, langkah Sarinah terhenti. Diamatinya rumah besar itu dari luar pagar. Kalau-kalau masih terlihat ada orang yang mungkin belum tidur. Sepi. Sarinah hendak mengayun melanjutkan langkahnya pulang, tetapi mendadak dia mengurungkan niatnya. Seperti ada keberanian baru ketika diingatnya jika Salim, teman sekelas SD dulu, menjadi supir di rumah itu. Sarinah melihat 2 buah mobil terparkir di depan garasi, mungkin baru saja pulang dari bepergian. Pemilik rumah itu adalah seorang penceramah kondang, Kyai Haji Saifuddin Zuhri. Kyai Pudin, demikian orang desa menyebut, dalam ceramahnya selalu tegas menghentak. Terkadang juga mengeluarkan banyolan lucu yang selaras dengan tema ceramah. Jika membaca Al-Quran atau menyenandungkan sholawat, siapapun akan terhipnotis. Maka tidak heran jadwal undangan ceramahnya selalu penuh, bahkan sampai keluar pulau. Konon, sekali naik panggung Kyai Pudin diberi amplop 20 juta hingga 50 juta tergantung jarak tempuh. Meski masih ada keengganan, Sarinah memberanikan diri memencet tombol bel yang menempel di pintu pagar. Pencet sekali, belum ada reaksi dari dalam rumah. Sarinah pun memencet untuk kedua kalinya. Salim tergopoh keluar dari pintu samping menuju pagar rumah. Siapa ya? Sapanya. Lim, aku Sarinah, teriak Sarinah. Kamu Sar? Kenapa malam-malam kesini? Hujan-hujanan lagi. Ayo masuk, duduk di pos satpam. Subhanallah, bahasa kuyup gitu. Dari mana saja sih? Dari Pak Mardian. Si Jul panas dari kemarin, Lim. Kondisinya sekarang semakin parah. Aku nggak tahu lagi apa yang bakal terjadi jika malam ini tidak dibawa ke rumah sakit. Terus, kejar Salim nggak sabaran. Aku tadi mau pinjam uang ke Pak Mardian, tapi katanya harus besok biar diliput wartawan. Ini saya mau pinjam ke Pak Yai, bisa nggak ya Lim? Coba nanti saya sampaikan. Butuh berapa? 1 juta buat sewa angkot dan pegangan saya biaya dokter. Uang 1 juta mana cukup buat ngurus orang sakit di rumah sakit, Sar? Ya tahulah Lim, pokoknya Zul dirawat dulu. Ayolah Lim, tolong sampaikan ke Pak Yai sekarang. Pak Yainya ada kan? Ada, barusan masih nonton TV. Salim bergegas masuk ke dalam rumah. Tidak berapa lama dia kembali, tetapi dengan muka sedikit lesu. Pak Yai baru saja masuk ke kamar tidur, Sar. Mungkin mau tidur, soalnya besok ba'da subuh harus berangkat. Ada undangan ceramah yang lumayan jauh. Aku sudah sampaikan ke ibu, tapi katanya kembali besok saja. Hari sudah malam, bukan waktunya bertamu. Sarinah tertegun, dadanya berdegup kencang, semangatnya lunglai. Ya Lim, terima kasih, katanya. Maaf ya Sar, aku juga tidak bisa menolong. Kamu tahu sendiri tabiat istriku. Tiap gajian langsung diambil semua. Sar, jangan pergi dulu, saya ambilkan payung, Sar. Sarinah, teriak Salim.
Namun Sarinah sudah tidak mendengar apa yang Salim katakan. Dia melangkah konte. Malam yang gelap semakin pekat. Sarinah merasa jika kiamat benar-benar sudah dekat. Ketika sampai di hadapan rumah, Mbok Irah tergopoh menyergah. "Kemana saja kamu, Sar?" Sarinah menatap tajam ke arah ibunya. Gerangan apa yang telah terjadi? Tangis Sarinah pecah. Mbok, ada apa, Mbok? Zul kenapa?" teriaknya. Sarinah oleng. Semua yang terlihat hanya hitam. Kemudian dia jatuh terduduk bersandar dinding rumah. Terdengar suara sibuknya memanggil namanya dengan teriakan. Sarinah, kamu kenapa? Ada apa?" "Zul, anakku." Rintis Sarinah semakin pilu. "Zul, anakmu sudah dibawa ke rumah sakit." Kata-kata Mbok Irah membuat Sarinah terhenyak. Kedua tangannya mendadak meraih pundak ibunya dan meremasnya kuat-kuat. "Mbok, Zul sudah dibawa ke rumah sakit." "Siapa yang mengantar?" teriak Sarinah histeris. Dipukul-pukulnya Bibi sendiri, tak yakin dengan apa yang didengarnya. "Iya, Nok. Tadi Kiai Bisri kesini." "Hah? Kiai Bisri?" potong Sarinah terkaget-kaget. "Iya, Kiai Bisri, Nok. Tadi datang dengan 3 orang santrinya. Mereka datang diantar sebuah kendaraan angkot. Kata seorang santri, kamu tadi ke pondok minta pertolongan," jelas Mbok Irah. "Hah? Tapi Mbok..." Lidah Sarinah keluh oleh cepatnya degup jantung dan pikiran yang sibuk mencoba mengingat-ingat. "Tadinya mau menunggu kamu pulang, tapi kata Pak Kiai kondisi Zul harus segera dilakukan perawatan. Pak Kiai juga ikut mengantar naik angkot. Kata beliau, nanti angkotnya balik lagi menjemput kamu." Sarinah terdiam. Sepatah kata pun tidak keluar dari mulutnya. Sambil sesenggukan, Sarinah menyeka air matanya dan berjalan menuju sumur untuk berwudu. Sarinah sholat 2 rakaat. Ketika sujud akhir di rakaat kedua, Sarinah menahannya berlama-lama. Ia menangis sejadi-jadinya. Kiai Bisri, kiai sepuh dari desa tetangga, sekitar 10 km dari rumah Sarinah. Beliau mempunyai pesantren kecil dengan jumlah santri yang tidak pernah lebih dari 40 orang. Bilik-bilik tempat tinggal para santri terbuat dari papan yang sudah usang dan jelek. Fasilitas yang ada jauh dari kata mewah, sangat sederhana, sesederhana kepribadian kiainya. Tetapi yang unik, proses pendidikan di pesantren Kiai Bisri gratis. Tidak pernah ada iuran apapun, kecuali listrik bulanan yang dikelola santri senior. Bahkan tiap Senin Kemis seluruh santri disediakan makan sahur dan berbuka puasa sunnah oleh kiai. Selama hampir 5 tahun, Sarinah pernah menjadi santri dalam Kiai Bisri. Siang hari bantu-bantu pekerjaan di dalam, malam hari bersama 5 orang santriwati lain, Sarinah mengaji kitab kuning kepada Nyai Mahfudoh, istri Kiai Bisri. Ketika berusia 20 tahun, Sarinah menikah dengan Kang Lukman, seorang santri senior Kiai Bisri. Kiai Bisri lah yang menjodohkan mereka berdua. Bahkan beliau juga yang menanggung seluruh biaya pernikahan Sarinah. Sarinah hanya anak Mbok Iro, seorang janda miskin buruh di sawah. Namun ketika Zul masih berusia 2 tahun, Kang Lukman wafat. Sarinah yang masih duduk tepekur di tempat sholat dikejutkan teriakan ibunya. "Sar, ini angkotnya datang, ayo ke rumah sakit." Sarinah buru-buru berkemas, tapi tetap saja dia bimbang siapa yang datang ke pondok menyamar sebagai dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.